Haleluya. Selamat sore, selamat bertemu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin saudara di dalam pemeliharaan Tuhan. Sampai di sini Tuhan sudah menjaga kita. Haleluya. Sore hari ini saya ingin berbicara mengenai kemampuan kita datang dari Tuhan, atau kita mampu kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat, dan kita melihat ayat yang ke-13. Dia berbunyi begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau di dalam bahasa Inggris, dia berkata lebih luar biasa. I can do all things. Aku dapat mengerjakan segala-galanya through Christ, melalui Kristus, who strengtheneth me, yang memberi kekuatan kepadaku. Tanpa Tuhan kita tidak mampu mengerjakan hal-hal adikuasa. Tetapi sama seperti Rasul Paulus, dia sanggup mengerjakan yang susah, dia sanggup mengerjakan yang mudah atau susah, ketika dia miskin atau kaya, ketika dia lapar atau kenyang, itu dia sanggup melewatinya di dalam Kristus yang menguatkan dia. Kalau saya umpamakan diri kita ini sama seperti sebuah mobil yang memiliki mesin 8 silinder. Luar biasa kekuatan mesin itu. Saudara sudah ada di belakang setir. Saudara siap untuk pergi. Saudara injak gas, tapi mobil tidak jalan-jalan. Saudara injak lebih dalam lagi, knalpot sudah berbunyi luar biasa hebat, tapi mobil tidak jalan. Kenapa? Karena transmisinya belum dimasukkan. Transmisi itu menyalurkan tenaga dari mesin yang 8 silinder itu kepada roda-roda. Dan ketika transmisi itu masuk, maka kekuatan mesin yang ribuan cc itu akan saudara rasakan. Jadi mobil itu akan naik ke gunung tidak susah dan sebagainya, karena mempunyai daya kekuatan yang luar biasa. Bukan mobilnya yang hebat, tapi mesinnya. Bukan supirnya yang hebat, tapi mesinnya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, rasanya kita mampu nggak ini melewati kasus ini? Rasanya saya mampu nggak melewati persoalan ini?
Rasanya saya mampu nggak lewat bulan ini? Rasanya saya mampu nggak lewat minggu ini? Tapi Paulus berkata, aku bisa melakukan segala sesuatu. Tapi di dalam dia, sang mesin tadi yang 8 silinder itu, yang mentransmisikan kekuatannya itu kepadaku. Itu contoh yang pertama bagaimana Roh Kudus sebagai kekuatan Allah memberikan kekuatan kepada kita melalui kekuasaannya, kekuatannya yang ditransmisikan di dalam hidup kita. Yang kedua, saya pernah sakit keras 5 tahun yang lalu. 18 hari saya ada di rumah sakit. Ketika saya mau keluar, saya dicek dulu HB saya. Ternyata HB saya rendah, 8,5. Jadi dokter bilang harus ditransfusi darah. Jadi saya ditransfusi darah 200 cc. Ketika saya ditransfusi 200 cc, naiklah saya punya HB menjadi 11. Nah, saat itu saya bisa hidup, bisa berdiri. Di dalam pembuluh darah saya ada darah orang lain. Tetapi saya tidak tahu siapa, darah siapa, tapi orang lain itu mentransfusikan darahnya, memberikan darahnya di dalam hidup saya. Sama seperti itulah Tuhan juga ingin mentransfusikan kuasanya. Ketika saudara sudah lemah, tidak ada kekuatan, rasanya tidak mampu berdiri, rasanya bingung bergerak, rasanya tidak tahu harus berbuat apa, panggil nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus mentransfusikan kuasanya, mentransfusikan rohnya di dalam hidup kita. Sehingga kita punya HB, kita punya kekuatan bertambah, dan kita bisa hidup dengan, dalam tanda kutip, hidup orang lain yang sudah ditransfusikan di dalam diri kita. Jadi saudara-saudara, kita memakai kuasa Tuhan ditransfusikan kepada kita. Kita tidak mampu, kita kurang mampu, kita menjadi mampu oleh kehidupan orang lain. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, bukannya Paulus lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Jadi Paulus yang hidup, tapi di dalam Paulus itu ada Kristusnya. Ada Yesus yang sudah ditransfusikan kepadanya, sehingga yang bekerja bukan Paulus lagi, bukan akunya lagi, tapi kekuatan Kristusnya. Mari saudara pun mampu. Kalau bersama dengan Kristus, saudara mampu melewati semua ini. Kalau kita lihat diri kita sendiri, kita tidak mampu, kita tidak kuat. Tetapi kalau saudara-saudara melihat kekuatan Tuhan, merasakan kekuatan Tuhan, kita pasti mampu. Yang ketiga, kita biasa mentransfer uang. Ketika kita mentransfer uang, sejumlah uang yang kita transfer itu berpindah kepada AC account dari orang yang kita kirim. Kalau ada orang mentransfer uangnya kepada kita, kita punya buku yang mungkin sudah
nol, ketika ada orang transfer sejumlah uang, maka tiba-tiba buku kita bertambah lagi uangnya. Kita bisa hidup lagi. Kita bisa membayar ledeng, kita bisa membayar PLN, kita bisa membayar macam-macam. Kita bisa membayar pegawai, kita bisa memberkati orang lain, kita bisa membeli beras. Karena apa? Ada transfer dari orang lain. Nah, transfer ini juga bisa dengan kuasa, kekuatan Roh Kudus. Sering kali kita dengar, wah, kalau kita duduk dekat-dekat orang yang diurapi, bisa transfer katanya kekuatannya, urapannya, ya, bisa berpindah. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang dunia, bisa transfer juga, ya, bisa terpengaruh juga. Nah, demikian juga dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu menjadi sahabat saudara, menjadi guru saudara, menjadi teman saudara, menjadi penghibur saudara, menjadi penolong saudara, dia akan transfer kekuatannya. Ketika saudara lelah, ketika saudara lemah, dia akan transfer. Ya. Transfer. Dia akan kirimkan apa yang saudara perlu, dia akan kirimkan itu kepada saudara-saudara sekalian. Yang keempat adalah transisi. Masa peralihan. Transisi. Tetapi saya mau gunakan transisi juga mulai dari pemerintahan A, ketika berpindah kepada pemerintahan B, ada masa peralihan. Ada masa peralihan. Dari murid-murid yang kelas 1 mau naik ke kelas 2 di sekolah Alkitab, ada masa peralihannya, yaitu masa praktek. Dalam masa praktek, masa peralihan untuk baru masuk di kelas 2. Nah, saudara-saudara, ketika mobil saudara habis bensin, jarum sudah menunjukkan sudah tinggal sedikit lagi, saudara harus ke pom bensin. Mau tidak mau, suka tidak suka, saudara mesti ke pom bensin. Mungkin saudara biasa pakai Pertamina, tetapi di saat itu tidak ada Pertamina. Yang ada hanya pom bensin yang lain. BP, British Petroleum umpamanya. Saudara tidak biasa, tapi karena saudara butuh, saudara parkir di sana. Dan dengan senyum, karena saudara bayar, pegawai dari BP itu dia ambil selang dan dia alihkan, dia transisikan dari pom yang besar itu 4.000 liter itu. Hanya saudara kan tidak perlu 4.000 liter, hanya perlu 40 liter atau 30 liter. Itu saudara ditransisi dengan peralihan bensin dari tangki yang besar kepada tangki yang kecil. Sama dengan turun, taruh di atas. Di bawah ledeng. Saudara kalau buka baru keluar tuh air. Kalau saudara tidak buka, saudara tidak akan. Kalau diturun di atas penuh, saudara buka, suaranya luar biasa. Itu air penuh. Suaranya luar biasa, tenaganya luar biasa. Demikian juga dengan kita. Kalau kita yang lemah, bensin kita, roh kita sudah hampir kosong, mau tidak mau kita harus berlutut. Mau kita harus tunggu di kaki Tuhan untuk ditransisi lagi, untuk diberikan kekuatan lagi oleh Tuhan, sehingga kekuatan yang besar itu sedikit saja memenuhi tangki bensin kita yang sudah kosong. Ketika penuh, jalan lagi lah perjalanan hidup kita menghadapi lika-liku jalan yang berkelok-kelok, rata, turun naik. Bisa, karena
mesinnya besar, bensinnya ada. Dan yang terakhir, transmigrasi, perpindahan penduduk. Ada pulau yang besar, Jawa sudah terlalu padat. Satu kali saya ke Sulawesi, ke Gorontalo. Di daerah Gorontalo saya ketemu dengan anak-anak Tuhan yang transmigrasi dari Bali. Dari Bali mereka transmigrasi dari Jawa Tengah, pindah di Sulawesi Utara, di Gorontalo sana. Dan saudara-saudaraku, ada yang asalnya tukang bakso, tukang jagung, sekarang mereka di sana jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen. Dan luar biasa ketika Tuhan memindahkan kekuatannya kepada kita yang lemah. Ya. Kita yang lemah, kalau Tuhan pindahkan kekuatannya, berapa saudara perlu kekuatannya, akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Saya tidak akan sebut namanya, tapi saya tahu orangnya. Ada seorang penginjil, saudara, di Amerika. Dia tidak ada kaki dan tidak ada tangan. Dia hanya diangkat, didudukan di atas meja, dan dia hanya gerakan saja, pinggulnya saja. Tangan tidak ada. Mic di dekat dia, digantung. Tapi dia punya keluarga, istrinya cantik, punya keluarga, dan penginjilannya luar biasa, khotbahnya luar biasa, banyak orang suka dengar. Kenapa Tuhan pakai orang-orang yang tidak mampu seperti itu, yang tidak ada tangan, tidak ada kaki? Karena yang ada tangan, yang ada kaki mungkin tidak mau menjadi hamba Tuhan, tidak mau menjadi utusan Tuhan. Sama saudara-saudara, seperti kita kerja 1 minggu harus istirahat. Demikian juga bumi ini juga memerlukan istirahat. Itu sebabnya sampai sekarang kita sedang harus tinggal di rumah. Jangan keluar rumah. Ya. Bagaimana kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan, sedang kepada pemerintah kita tidak mau menurut. Dalam surat Roma, pasal 13, pemerintah itu adalah hamba Allah. Itu sebabnya kita menurut kepada otoritas dari pemerintah sebagai tanda warga negara yang baik. Nah, saudara-saudara, kalau begitu sampai di sini renungan firman Tuhan. Apa yang saudara merasa lelah, apa yang saudara merasa lemah, apa yang saudara merasa tidak bisa, apa yang saudara merasa tidak mampu, apa mungkin saudara sedang tidak tahu harus berbuat apa, saudara sedang bingung, saudara sedang bimbang, izinkan Tuhan mentransfusikan kuasanya, mentransmisikan powernya kepada saudara, supaya saudara punya semangat, dikembalikan lagi, lebih maju, lebih berani, lebih hebat lagi dari waktu-waktu yang sudah. Saya tutup dengan apa yang dikatakan oleh teman dari Yosua, yang arti namanya seekor anjing. Dia berkata begini, umurku sekarang 85 tahun, tetapi kekuatanku sama seperti umur 40 tahun. Aku sanggup berperang sama seperti aku pada usia 40 tahun. Dari mana kekuatannya itu? Kalau bukan dari Tuhan. Kaleb namanya, artinya seekor anjing. Umur 85 tahun, tetapi dia bilang, aku bisa
kerja. Sama seperti waktu aku usia 40 tahun. Jikalau roh Tuhan ada, jikalau kuasa Allah ada dalam saudara, apa yang saudara tidak pikir saudara mampu kerjakan, akan saudara bisa kerjakan. Mari kita tunduk kepala. Tuhan kami di dalam sorga, Tuhan yang tahu memberi kekuatan kepada yang lemah, memberikan jalan keluar kepada yang tidak tahu harus berbuat apa. Engkau yang maha mengatur, maha menguji, maha mengenal, maha mengetahui, maha menolong, maha melepaskan kami, maha membuka rahasia, maha mengerti segala rahasia, maha memberikan kekuatan, maha melimpahkan kemampuan. Bukan hanya kepada Paulus saja, tetapi kami yakin kepada kami juga yang mendengar firman Allah. Kami sanggup melewati segala sesuatu. Kami sanggup melewati apapun juga di dalam Engkau yang menguatkan kami. Kuatkanlah Tuhan umat-Mu, kuatkanlah saudara-saudara kami, tukang-tukang beca, tukang-tukang sayur, tukang-tukang makanan, tukang batu, tukang belah batu, petani yang kerja sebagai buruh dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa rumah tangga di mana ada sekarang pada ada tinggal di rumah mereka, berkati mereka, hiburkan mereka, berikan ketenangan kepada mereka. Ini waktu kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan di rumah masing-masing, berbicara kepada kami, berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa besok jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati saudara.